Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Fitria Putri Maharani dengan NIM 2202011140. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai representasi teks. Representasi teks itu adalah cara untuk mengubah tulisan jadi angka supaya tuh komputer mengerti isi teksnya. Komputer tuh nggak bisa langsung paham kata-kata seperti aku suka kopi, tapi kalau kata-kata itu diubah menjadi angka, komputer bisa menghitung, membandingkan, dan belajar dari teks itu. Jadi intinya tuh representasi teks adalah cara menerjemahkan teks ke dalam bahasa komputer. Kenapa harus diubah ke angka? Karena komputer cuma bisa kerja pakai angka, bukan kata. Kalau kita tuh mau komputer untuk menebak emosi dari komentar orang, mencari artikel yang mirip, atau bikin chatbox seperti ini, maka semua teksnya harus diubah dulu jadi bentuk angka. Contoh nyata dalam dunia kerja. Contohnya adalah analisis sentimen ulasan pelanggan atau customer review analysis. Contoh kasus nyatanya ada Tokopedia, Shopee, Lazada dengan review pelanggan tiap harinya seperti produk bagus banget, pengiriman cepat, barang rusak dan tidak sesuai deskripsi. Komentar-komentar atau review-review tersebut tuh biasanya ada di e-commerce Tokopedia, Shopee atau Lazada tuh pasti ada seperti itu. Dengan back of word, sistem bisa menghitung kata yang sering muncul seperti positif. Contoh kalimatnya bagus, contoh katanya tuh bagus, puas, cepat, murah. Negatifnya rusak, lambat, tidak sesuai. Lalu sistem akan menandai apakah review itu positif atau negatif secara otomatis. Nah, itu tuh memiliki manfaat. Perusahaan tahu produk mana yang disukai pelanggan. Dan apabila ada ulasan yang negatif, perusahaan bisa memperbaiki produk atau layanannya. Kemudian juga menghemat waktu karena tidak perlu baca review satu persatu. Penjelasan singkat tuh mengenai back of word. Back of word itu adalah cara paling sederhana untuk mengubah teks jadi angka supaya komputer bisa memproses dan memahami isi teks. Intinya back of word itu menghitung berapa kali setiap kata muncul dalam sebuah teks. Kenapa disebut back of word? Back adalah kantong, of word karena metode ini tidak peduli urutan kata, hanya peduli kata apa saja yang akan dan seberapa sering muncul. Bayangkan saja kamu tuh sedang masukkan semua kata dari kalimat ke dalam satu kantong. Lalu kamu hanya menghitung berapa kali tiap kata itu muncul tanpa peduli posisi katanya. Back of word juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu sederhana dan mudah dipahami, cepat dan efisien untuk data kecil, cocok untuk teks yang pendek dan spesifik, mudah digabung dengan algoritma machine learning, memberikan gambaran umum tentang isi teks itu. Kekurangannya, tidak paham makna arti. Maksudnya, back of word adalah cuma menghitung jumlah kata, bukan memahami maknanya. Contohnya, saya suka kopi dan saya benci kopi. Bisa dianggap mirip karena tuh sama-sama mempunyai kata saya dan kopi, padahal maknanya berbeda sekali.
maknanya tuh BOW tidak bisa membedakan kata positif dan negatif atau sinonim seperti bagus dan indah. Kemudian kekurangan selanjutnya, tidak memperhatikan urutan kata. BOW itu tidak peduli kata mana duluan. Contohnya, anjing menggigit manusia dan manusia menggigit anjing. Dua kalimat ini tuh bisa dianggap sama oleh BOW karena kata-katanya sama, padahal intinya jelas berbeda. Ada kekurangan, dimensi data bisa sangat besar. Sulit untuk menangani kata baru. Kalau muncul kata yang belum pernah ada di data sebelumnya, BOW tidak tahu cara untuk mengatasinya. Kemudian tidak bisa menangkap hubungan antar kata. BOW tidak tahu kalau kata itu sering muncul bersama dan punya makna khusus. Contohnya mesin cuci dianggap dua kata terpisah, mesin dan cuci. Padahal kalau digabung artinya beda dengan masing-masing katanya. Kemudian ada tahapan back of word. Tahapan back of word ada 6, yaitu yang pertama kumpulkan data, pembersihan teks atau pre-processing, kemudian buat daftar kata unik vocabulary, kemudian hitung frekuensi kata dengan word count, ubah jadi bentuk angka, kemudian gunakan untuk analisis atau model machine learning. Kemudian mari kita coba untuk codingannya. Pertama-tama masukkan codingannya terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar agar proses runnya selesai. Prosesnya sudah selesai dengan hasilnya sebagai berikut. Kita bahas codingannya terlebih dahulu. Import Pandas SPD. Pandas SPD itu memiliki fungsi untuk mengelola data dalam bentuk tabel atau data frame, mirip seperti Excel. Kemudian ada count factorizer. Count factorizer digunakan untuk alat utama pada back of word. Tugasnya itu untuk mengubah teks jadi angka, menghitung frekuensi kata. Kemudian train test split. Train test split digunakan untuk membagi data jadi dua, data latihan train dan data pengujian test. Kemudian fungsi dari multinomial NP, yaitu model naive bias untuk klasifikasi teks, yaitu menentukan apakah review itu positif atau negatif. Dilanjut lagi, fungsi dari accuracy score dan classification report adalah untuk menilai seberapa bagus model kita dalam memperbaiki. Kemudian fungsi dari data ini adalah untuk membuat data set sederhana yang berisi review produk dan label sentimen positif atau negatif,
Kemudian ini fungsi ini adalah kolom teks yang akan diubah jadi angka dengan metode back of word. Kemudian sentimen codingan ini adalah label target yang akan diproduksi oleh model. Kemudian ini PD data frame data adalah untuk berfungsi sebagai mengubah data jadi bentuk tabel agar mudah dilihat dan diolah. Fungsi dari DF ini adalah untuk menampilkan isi tabelnya. Lanjut untuk langkah ketiga, yaitu codingan convectorizer, itu mengubah objek back of word untuk menghitung frekuensi setiap katanya. Kemudian feed transformation fungsinya yaitu untuk membaca feed transform review, yaitu untuk membaca semua teks dan mengubah menjadi matriks angka, di mana setiap kolom mewakili kata unik. Kemudian X ini adalah hasil representasi teks yang dalam bentuk angka. Kemudian Y adalah target label atau positif negatifnya. Kemudian X-ray adalah mengubah hasil sparse matrix menjadi bentuk tabel angka agar mudah dilihat. Kemudian fungsi dari get feature names out adalah menampilkan daftar kata unik yang ditemukan. Kemudian pada langkah 4 adalah extrain, codingan extrain, xtest, extrain, ytrain dan ytest. Train test split, arti codingan ini fungsinya, maksudnya adalah untuk membagi data menjadi dua bagian, yaitu trainingnya 80% dan testingnya 20%. Kemudian text size ini, text size-nya adalah kan 20%, dapat dipakai untuk uji coba testing. Tes 42 ini supaya pembagian data tetap sama setiap kali dijalankan. Xtrain digunakan untuk melihat model dan xtest digunakan untuk mengecek seberapa akurat modelnya. Kemudian lanjut pada multinomial NBO. Multinomial NB adalah membuat model klasifikasi teks dengan algoritma naive Bayes multinomial atau cocok untuk data frekuensi kata. Kemudian xfit xtrain ini digunakan untuk melatih model menggunakan data training yang hubungan antara data dan kata dan sentimen. Kemudian fungsi dari model prediksi xtest ini digunakan untuk memprediksi sentimen dari data uji atau testing. Kemudian accuracy score. Accuracy score digunakan untuk menghitung seberapa banyak prediksi yang benar dibanding total data ujinya. Kemudian classification report. Classification report menampilkan detail hasil seperti precision recall, S1 score untuk tiap label positif dan negatifnya. Kemudian langkah terakhir yaitu review baru, adalah daftar review baru yang belum pernah dilihat mod. Kemudian vectorizer transform ini fungsinya
Factorization transform ini fungsinya untuk mengubah review baru menjadi angka menggunakan pola back of word yang sama seperti sebelumnya tadi. Kemudian model prediksi adalah menebak apakah review itu positif atau negatif. Prediksi itu model prediksi. Kemudian ada for RP in zip ini digunakan untuk menampilkan hasil prediksi dengan mencocokkan tiap review dan hasilnya. Kemudian hasil yang didapatkan dari codingan di atas ada ini. Presisinya negatifnya 000, jadi 0, radikalnya juga 0, supportnya 1. Jadi review pengiriman lambat dan barang rusak negatif. Kemudian review puas itu adalah positif. Berikut tadi adalah codingan sederhana dan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.